Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang Allah muliakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena malam ini kita akan menyambut tahun baru Islam 1442 Hijriah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi dan Rasul terakhir yang diutus kepada seluruh umat manusia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya serta para pengikut beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir melalui media ini maupun kaum muslimin dan muslimat seluruh tanah air Indonesia akan senantiasa mendapat berkah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang Allah muliakan. Dalam agama Islam tidak dikenal tradisi merayakan tahun baru, apalagi dengan kegiatan yang diwarnai huru-hara yang bersifat mubazir. Namun Islam mengajarkan kepada umatnya agar mempunyai kesadaran waktu dan kesadaran sejarah. Dengan kesadaran bahwa waktu terus berjalan, sedangkan kehidupan manusia berada di lorong waktu yang terbatas, maka diharapkan tumbuh kesadaran dan semangat juang sebagai muslim untuk berupaya memperbaiki diri serta berupaya pula memperbaiki masyarakat di sekitar kita dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun baru Islam didasarkan pada peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Sesuai dengan keterangan Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, Syarah kitab Sahih Bukhari, ada 4 hal yang mungkin dijadikan sebagai awal penanggalan Islam. Pertama, masa kelahiran Nabi. Kedua, masa diutusnya Nabi. Ketiga, masa hijrahnya Nabi. Dan keempat, masa wafatnya Nabi. Mana pendapat yang diunggulkan? Ulama sepakat bahwa masa hijrahnya Nabi sebagai awal tahun Hijriyah dan diawali dengan bulan Muharram. Sahabat muslim yang Allah muliakan, maksud masa hijrahnya Rasul adalah dari Mekah ke Madinah yang terjadi pada tahun 622 Masehi. Bukan sekedar peristiwa dalam sejarah Islam, tapi banyak fatwa dan pelajaran bagi kita. Yang terpenting bahwa Nabi Muhammad SAW ketika keluar dari Mekah berhijrah menuju Madinah itu tidaklah dalam keadaan membenci penduduk Mekah. Justru beliau cinta kepada penduduk Mekah. Maka beliau berkata, demi Allah, sungguh Mekah adalah sebaik-baik bumi, dan bumi Allah yang paling dicintai Allah. Seandainya aku, Nabi Muhammad, tidak dikeluarkan dari Mekah, maka tidaklah aku keluar. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Sahabat, inilah sedikit sejarah awal penetapan tahun dan bulan Hijriyah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, salah satu makna penting hijrah adalah adanya proses transformasi dari kegelapan menuju peradaban yang tercerahkan. Dalam konteks kebangsaan, hijrah bisa dimaknai sebagai transformasi menuju peningkatan kesejahteraan sebuah elemen masyarakat. Selain itu pula, hijrah mengandung makna pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Makna hijrah harus selalu hidup dan mewarnai kehidupan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Peristiwa hijrah yang pernah dilakukan Rasulullah
yang kemudian ditetapkan sebagai permulaan tahun baru Islam tidak semata kejadian biasa, melainkan menjadi sebuah pola yang perlu dikaji, diresapi, dan diamalkan maknanya. Lebih-lebih kini umat Islam dan bangsa Indonesia sedang berada di dalam ujian, yaitu terjadinya bencana alam COVID-19 maupun masalah sosial dan moral yang memperlihatkan kita semua. Bencana demi bencana sebagian besar terjadi akibat perbuatan manusia yang mengabaikan, melanggar norma-norma yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Hasr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Maksudnya hari esok adalah akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sahabat, mari kita mulai tahun baru Hijriah ini dengan tekad dan semangat muhasabah menuju perbaikan diri dan perbaikan masyarakat. Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan di dalamnya yang membahayakan manusia. Ingat, orang yang beruntung adalah orang yang dapat melakukan perbaikan diri untuk masa depannya. Sahabat kaum muslim rahimakumullah, selamat tahun baru 1442 Hijriah. Semoga harapan kita, doa kita Allah kabul, amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.